Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini pada kesempatan pertama kita akan membahas tentang materi sosiologi di kelas 10 tahun pelajaran 2022-2023. Sebelumnya mungkin ini pertemuan kita pertama ya di tahun ajaran baru. Kalian juga masih siswa baru di SMA 1 Dramaga. Sebelumnya kita perkenalan dulu. Ya, nama Bapak adalah Suryanto Wibowo. Bapak sudah mengajar di SMA 1 Dramaga ini sejak tahun 2008. Ya, jadi nanti silahkan Anda untuk bertanya-tanya tentang pelajaran baru di SMA, terutama materi tentang sosiologi. Mungkin waktu di SMP Anda sudah pernah belajar sosiologi. Ya, belajar tentang interaksi sosial, belajar tentang norma sosial, belajar tentang lembaga sosial, dan lain-lain yang dipelajari pada mata pelajaran IPS terpadu di SMP, baik itu kelas 7, kelas 8, maupun kelas 9. Nah, materi-materi yang tadi disebutkan itu, interaksi sosial, nilai sosial, dan lembaga sosial, serta bahan-bahan lain yang Anda pelajari di SMP, itu nanti dikhususkan dipelajari di pelajaran sosiologi. Nah, pertanyaannya adalah apa itu sosiologi dan apa yang akan dipelajari sosiologi? Dan terakhir nanti kenapa harus belajar sosiologi? Karena untuk Anda nanti yang mengambil jurusan IPS ya, mungkin di kelas 10 ini belum ada penjurusan, tapi nanti di kelas 11 dan kelas 12 kalau yang mengambil jurusan IPS, maka sosiologi ini adalah pelajaran peminatan yang harus Anda kuasai dan pahami karena terkait dengan pemahaman Anda tentang sosiologi dan ilmu pengetahuan sosial lainnya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian nanti diminta untuk dapat menjelaskan fungsi dan peran sosiologi sebagai ilmu untuk mengkaji kehidupan masyarakat. Nah, di pertemuan kali ini kita baru dibatasi tentang apa itu sosiologi dan bagaimana mempelajari sosiologi. Baik, kita mulai. Apa sih itu sosiologi? Ada yang sudah tahu? Ya, betul. Sosiologi itu berasal dari kata bahasa Yunani, yaitu dari kata sosios dan logos. Sosios berarti masyarakat atau kawan, logos itu berarti ilmu atau pengetahuan. Jadi bisa disimpulkan secara sederhana, sosiologi itu adalah ilmu bagaimana bermasyarakat. Kenapa bisa begitu? Karena kalau kita cermati, bermasyarakat itu adalah sesuatu yang berat dan butuh tantangan. Disinilah perlu adanya ilmu yang menuntun kita agar mampu bermasyarakat dengan warga di sekeliling kita, baik itu di keluarga, teman sepermainan, ataupun masyarakat. Nah, sosiologi itu berawal dari ketika seorang ilmuwan bernama Ibnu Khaldun dari Universitas Al-Azhar yang melakukan kajian tentang interaksi manusia dan masyarakat pada abad ke-14. Walaupun dikaji tentang interaksi manusia dan masyarakat, tetapi Ibnu Khaldun belum mencetuskan nama ilmu pengetahuan itu sebagai ilmu sosiologi. Karena dalam pembelajaran sosiologi itu baru dimulai ketika ada seorang filsuf dari Prancis yang bernama Auguste Comte ya, yang menjelaskan dan menganalisis interaksi manusia dan masyarakat. Hal ini didukung oleh pendapatnya oleh Liam Decker yang mengatakan bahwa sosiologi itu adalah sejumlah proses perubahan jangka panjang dan revolusi yang melanda Eropa Barat ketika itu. Revolusi apa saja yang terjadi ketika itu pada abad pertengahan, yaitu diantaranya adalah revolusi Prancis, revolusi industri, perubahan peran gereja, dan perubahan bentuk-bentuk tata kenegaraan yang tadinya kerajaan menjadi republik. Contoh, ketika terjadi revolusi Prancis ya, di Prancis itu ada negara
ada sebuah kerajaan, mohon maaf, yang kemudian berubah menjadi republik, ya, karena ketika itu ada rajanya yang sangat kejam, sehingga rakyat memberontak dan terjadilah pemberontakan atau revolusi di Perancis, ya, dengan mungkin kalian pernah dengar istilahnya adalah liberté, égalité, dan fraternité. Itu tentang pembelajaran awal sosiologi sebagai ilmu, sehingga Auguste Comte ini dianggap sebagai bapak dari sosiologi dunia. Bagaimana dengan di Indonesia? Sosiologi di Indonesia itu berawal ketika pada tahun 1948 Sunario Kolopaking memberikan kuliah sosiologi pada Akademi Ilmu Politik, yaitu cikal bakal dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik UGM. Walaupun itu hanya sebagai pembuka saja, tapi pada tahun 1950 seorang ahli dari Indonesia bernama Selo Sumarjan dengan tekun dan penuh komitmen mengembangkan sosiologi di Indonesia, sehingga sosiologi itu mulai diterima sebagai bagian dari ilmu-ilmu sosial yang ada di Indonesia. Selo Sumarjan, Sunario Kolopaking tidak sendiri, masih banyak ilmuwan-ilmuwan lainnya yang juga mengembangkan ilmu sosiologi. Di antaranya adalah Mr. Jody Konjondo-Kusumo, Mayor Polak, Hasan Sadili, Kunchara Ningrat, dan lain-lain. Tetapi yang paling tekun dan penuh komitmen adalah Bapak Selo Sumarjan, sehingga Bapak Selo Sumarjan ini bisa disebut sebagai Bapak Sosiologi Indonesia. Ya, itu yang bisa kita pelajari awal dari pembelajaran sosiologi. Sekarang, apa sih yang dipelajari sosiologi? Kalau kita melihat apa yang dinyatakan oleh para ahli tentang definisi sosiologi, seperti Auguste Comte, Mayor Polak, Selo Sumarjan, itu mengatakan bahwa ketiga ahli ini menjelaskan sosiologi itu adalah ilmu tentang masyarakat. Ya, ilmu tentang masyarakat yang objek kajiannya adalah tentang masyarakat. Karena masyarakat itu sifatnya sangat dinamis. Masyarakat ini bisa terjadi seperti adanya hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, ataupun masyarakat itu terdiri dari beberapa struktur sosial atau tingkatan-tingkatan sosial tertentu. Makanya kita jelaskan di sini, objek kajian sosiologi itu adalah masyarakat. Masyarakat yang dinamis, masyarakat yang selalu berubah seiring dengan perkembangan zaman, dan masyarakat yang selalu mengikuti dinamika, ya, dinamika yang terjadi di masyarakat yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi sekali lagi, objek kajian sosiologi, sekali lagi kita ingatkan, sosiologi adalah ilmu bagaimana kita bermasyarakat. Objek kajian sosiologi adalah masyarakat dengan dinamikanya, dengan segala perubahannya, dengan segala tingkatan dan strukturnya. Ya, itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan saat ini. Sebagai penutup, silahkan nanti ada ujian atau latihan. Anda silahkan menggunakan aplikasi Google Chrome atau browser yang lain dengan mengetik alamat bit.ly berkenalan sosiologi. Ini sebagai pertemuan awal saja untuk mengenal atau mengetahui sampai sejauh mana pemahaman Anda. Nah, nanti pada pertemuan berikutnya baru kita membahas secara lebih dalam tentang sosiologi. Semoga nanti Anda semakin senang dengan pembelajaran sosiologi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.